Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Pada beberapa episode yang sudah saya buat ya mengenai bab nasab ini, saya sudah membuktikan bahwa isu agama itu tidak bisa dilepaskan dari isu politik secara praktis. Secara pembahasan keilmuan itu bisa dipisahkan, tetapi secara praktis tidak bisa. Karena tatkala kekuatan agama itu berkumpul, maka di situ akan terbangun kekuatan politik. Dan tidak ada kekuatan yang bisa menyatukan sebuah negeri dengan solid selain kekuatan agama. Itu adalah kekuatan yang paling besar. Nah, tatkala orang itu sudah berkumpul dengan kekuatan agama di belakangnya, maka materi, harta, uang itu menjadi tidak berfungsi, menjadi tidak ada nilainya. Nah, makanya secara terus-menerus kita itu dipaksa untuk hidup dengan sistem yang materialistis, supaya kita ini semakin percaya bahwa kehidupan ini hanya di dalam segi materi saja, akhirat dihilangkan, kemudian makna-makna itu direduksi, orang-orang menjadi bodoh. Itu seperti yang menjadi pattern ya, seperti menjadi pola bagi kebijakan-kebijakan dan politik praktis yang terjadi setidaknya 10 tahun belakangan begitu. Nah, ini akan dijelaskan oleh Pak Amin Rais diantaranya. Saya membawa ranah ini ya karena sudah terbukti sekarang bahwa instansi pemerintah yang seharusnya melindungi masyarakat itu sudah masuk ke dalam ranah politik, yang mana terkhusus di sini adalah isu nasab. Kita sudah bisa melihat itu sudah tidak bisa dibantah ya, bil musyahadah. Saya tidak mengatakan secara hukum, saya mengatakan bil musyahadah, dengan penglihatan, dengan panca indera kita sudah bisa melihat ini sudah bukan kabar ghaib dalam pengertian bacaannya para wali. Kemudian ini juga sudah bukan khobar ahad. Ini sudah terlihat memang ada beberapa orang yang mana mereka itu memiliki amanat untuk melayani masyarakat secara utuh menurut konstitusi, tetapi mereka tidak melaksanakannya. Nah, karena itulah saya melihat berarti sampai saat ini ya, orang-orang ini belakang ini dia memiliki koneksi. Ini ada hubungan nih antara satu kasus dengan kasus yang lain. Tadinya saya tidak mau masuk ke sini. Kenapa? Karena ini masalah politik, bukan masalah agama begitu. Tetapi setelah melihat bukti-buktinya memang ada, bisa dipertanggungjawabkan, mau tidak mau kita harus lihat itu. Dan yang mau kita lihat sekarang adalah perkataannya Pak Amin Rais mengomentari kasusnya Pak Sylvester yang bukan Stallone itu. Kalau saya suka sama Sylvester, cuman yang belakangnya Stallone ya. Dari acting-actingnya dan kehidupannya kan penuh inspirasi. Apa yang akan dikatakan oleh Pak Amin Rais? Kita saksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku sebangsa setanah air, kita semua bangsa Indonesia boleh bangga karena negara kita adalah negara hukum sesuai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus ditegakkan dalam praktek demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi prinsip-prinsip negara hukum Indonesia bukan hanya diterapkan dalam kehidupan masyarakat, namun juga harus tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Nah, dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, Rechtsstaat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, Machtsstaat. Oke, sebentar ya. Kita akan ulang nanti beberapa poinnya. Jadi untuk pengetahuan dulu bagi yang nonton ya, karena saat ini subscriber lagi bagus-bagusnya nih,
sedang banyak sekali begitu ya. Cepat perkembangannya bulan ini, alhamdulillah dakwahnya semakin terdengar. Jadi saya ini pernah di Muhammadiyah ya, lama, dan status keanggotaan Muhammadiyah saya masih aktif. Dan saya sekarang juga tidak dikatakan aktif lah ya. Saya ini ketua juga, salah satu ketua juga di Nahdlatul Ulama. Nah, saya punya penilaian tersendiri terhadap Pak Amin Rais ini. Jadi Pak Amin Rais itu pernah berkonflik dengan Gus Dur secara politis ya, bukan secara agama. Dan saya pernah mengatakan bahwa Muhammadiyah itu lemah sekali di dalam turoth, di dalam memahami fikih, usul fikih dan sebagainya, itu lemah sekali. Tidak patut untuk dijadikan rujukan beragama ya, himpunan putusan tarjih itu. Jadi terlepas ya dari apa yang ketidaksesuaian antara pola pikir saya dengan Pak Amin Rais di dalam masalah keagamaan dan di dalam beberapa permasalahan politik, Pak Amin Rais itu tahu betul bahwa negara kita ini adalah negara hukum, yang mana beliau ini sekarang sudah sepuh tetapi semangat untuk berdialektika secara filosofis beliau itu masih sangat kental terlihat. Jadi beruntung kita itu ya punya sepuh-sepuh yang masih berpikiran idealis, tidak berpikiran pragmatis. Kalau kita lihat sekarang ya, para pemimpin pesantren itu sudah banyak yang mulai makan uang-uang politik ya, duit politik begitu ya. Sudah banyak yang makan duit politik, ngasih bantuan pakai duit politik, mengembangkan pesantren pakai duit politik. Itu pesantren sudah tidak menjaga idealismenya. Jadi sudah tidak menjaga nilai-nilai filosofis bagaimana seharusnya seorang ulama itu bersikap atau bertindak tatkala berhadapan dengan umaro. Itu sudah hilang. Jadi yang penting makan mudah, yang penting pesantren besar, yang penting nama baik terjaga dan lain sebagainya. Di posisi Amin Rais ini tidak terjadi. Dan ini bisa kita lihat ya. Amin Rais ini setahu saya sekarang di Muhammadiyah pun nggak dipakai begitu. Dalam pengertian, apakah Pak Amin Rais ini masih punya pengaruh di warga Muhammadiyah? Saya rasa tidak ya, Cuman saya juga nggak tahu karena saya sudah lama tidak bergelut di Muhammadiyah itu. Kemudian punya partai amanat nasional, nggak dipakai juga. Entah di partai yang baru ini ya, saya tidak tahu. Cuman beberapa kali Pak Amin Rais seperti itu. Sehingga kan pernah nih masyhur perkataannya Gus Dur bahwa Pak Amin Rais ini akan menjadi gelandangan politik. Lah memang terjadi seperti itu. Bahasanya memang jelek dan ini adalah ramalan Gus Dur dengan bahasa yang menohok, tetapi tidak sepenuhnya jelek di belakangnya. Pak Amin Rais menjadi gelandangan politik berarti beliau ini memiliki ideologi yang ajeg. Ya, saya tidak mengatakan benar begitu ya. Ini ideologinya ajeg dan mendapati manusia dengan ideologi yang ajeg saat ini sulit. Ya, apalagi yang benar dan ajeg begitu ya. Yang ajeg saja dulu susah kita mendapatkannya sekarang itu. Sangat sulit sekali. Dan ini ada pada diri Pak Amin Rais yang saya lihat dengan segala hormat. Nah, di sini Pak Amin Rais mau memberikan kepada kita satu pandangan begitu ya, bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Yang mana dalam pengertian berarti hukum ini harus berlaku baik pada eksekutif, yudikatif dan legislatif. Nah, sampai situ. Ini secara filosofisnya. Negara kita kan gak bisa banyak di bawahnya itu transaksi bawah meja. Urusan itu kan kenyataan. Kita sedang melihat idealnya dan seharusnya sebagai manusia yang berpikir seharusnya kita resah begitu. Seharusnya kita resah karena negara kita sudah tidak memakai konstitusinya sendiri, sudah tidak memakai aturannya sendiri. Pada akhirnya mana yang mengatur negara kita? Ya orang-orang berarti, kekuasaan, bukan aturan, bukan hukum. Kita akan lanjutkan dulu ya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Nah, dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, Rechtsstaat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, Machtsstaat. Namun dalam kenyataan bukan saja lembaga hukum seperti Kejagung, bahkan seorang begundal seperti Sylvester Matutina dibiarkan menginjak-injak
sambil riang gembira melakukan penghinaan terhadap konstitusi. Nah, kita semua sebagai anak bangsa yang ingin menegakkan hukum dan keadilan, kita pantas marah besar melihat sandiwara kurang ajar yang dilakukan oleh Sylvester itu. Oke. Saya melihat Pak Amin Rais ini kesal gitu ya. Ya inilah bagus. Jadi kesalnya Pak Amin Rais itu kan bukan karena seseorang merugikan diri beliau, bukan. Ini harus kita lihat nih. Tatkala seseorang ini, apakah dia itu berjuang untuk dirinya, atau berjuang untuk ideologinya, atau dia itu berjuang untuk kelompoknya, atau berjuang untuk isi perutnya. Sebetulnya ini terlihat. Ya, siapa sih yang disakiti di sini? Pak Amin Rais itu tidak disakiti loh. Beliau itu sudah cukup ya secara umur. Beliau itu orang saya katakan punya integritas ya. Beliau itu orang punya integritas kepada keluarganya, punya integritas kepada ideologinya, punya integritas terhadap prinsipnya. Itu beliau tuh yang saya lihat. Nah, cukup sebetulnya untuk Pak Amin Rais itu menghabiskan masa tuanya tanpa ngomong-ngomong kayak gini ya. Cukup, tapi beliau tidak memilih itu. Apa sih yang diinginkan oleh beliau itu? Jabatan? Udah bukan ya. Duit bukan. Kemasyhuran sudah bukan itu. Beliau tidak berjuang atas nama diri beliau sendiri, tetapi memperingatkan kepada kita dengan landasan-landasan kenegaraan. Makanya saya dalam hal ini setuju dengan Pak Amin Rais, karena Pak Amin Rais sedang tidak membicarakan tentang agama, tetapi membicarakan tentang kenegaraan, dan negara kita ini memiliki landasan hukum yang jelas. Di antaranya tadi bahwa negara kita ini adalah negara hukum, yang mana orang seperti Pak Sylvester yang bukan Stallone tadi itu sudah menginjak-injak negara kita, sudah sedang menginjak-injak konstitusi kita dengan cara bahwa keputusan inkrah salah atas Sylvester ini tidak menjadikan yang bersangkutan masuk penjara. Ini adalah makar dengan nyata terhadap undang-undang. Dan kalau kita lihat kasusnya dengan PWILS itu pun sama ya. Imaduddin Al-Konohawi yang sampai sekarang kita tidak tahu nama bapaknya siapa, itu menghina satu klan Ba'alwi itu, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, dan penghinaan itu dirasakan. Ini deliknya delik aduan dan diadukan, tidak ada respon. Kemudian berdirilah satu organisasi PWILS yang jargonnya itu jargon pemecah belah dan kekerasan. Itu sudah dilihat, bisa dibuktikan. Itu satu hari kamu bisa mendapatkan ribuan bukti atas tindak kriminal yang dilaksanakan oleh PWILS. Kalau misalkan polisi mau ya melakukan penyidikan, itu sangat mudah sekali kalau mau. Dan ini dilaporkan, tidak ada respon. Sampai ada kelompok orang yang saya sering mengatakan hal ini, ada satu kelompok orang yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya, hak asasi mereka dilindungi oleh undang-undang, diberikan perizinan secara resmi pada saat itu untuk berkumpul dan melaksanakan pengajian, didatengin sama orang, bawa pentungan, ribuan orang yang datang itu, tidak ada tindakan sama sekali. Ini adalah penghinaan terhadap undang-undang kita, penghinaan terhadap negara yang di belakangnya ada hukum. Makanya saya ini sangat apresiasi ya terhadap beberapa gestur yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo belakangan ini. Itu nanti kita akan bikinkan videonya sendiri ya, insya Allah. Kita lihat dulu nih apa yang kemudian akan dikatakan oleh Pak Amin Rais. Seorang pseudo intelektual gadungan yang diberi peran politik oleh tuanya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Kita pantas marah besar melihat sandiwara kurang ajar yang dilakukan oleh Sylvester itu. Seorang pseudo intelektual gadungan yang diberi peran politik oleh tuanya, yaitu Jokowi alias Mulyono. Pada 15 Mei 2017, 6 tahun lalu, ketika Sylvester berdemonstrasi bersama puluhan begundal lainnya di depan Mabes Polri, dia menfitnah Pak Yusuf Kalla yang pernah menjadi wakil presiden 2 kali. Oke, sampai sini dulu ya. Ini menarik sekali Pak Amin Rais ini. Ini beliau mengatakan beberapa masalah ya. Satu, Pak Sylvester itu sedang menginjak-injak konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Sylvester ini adalah pseudo intelektual yang dipelihara oleh Jokowi, yang kemudian diberikan peran untuk ABCDFG begitu ya,
Itu apa yang dikatakan Pak Amin Rais lah begitu. Dilihat sendiri lagi nanti. Nah, saya mendapatkan pattern yang sama. Saya mendapatkan pola yang sama. Ini pseudo intelektual ini. Jadi pseudo itu dia pseudo begitu ya nulisnya. Itu ibarat bagi sesuatu yang dianggap benar padahal di belakangnya itu penuh dengan kebohongan, penuh dengan kepalsuan. Hal-hal yang misalkan dianggap pseudoscience ya. Pseudoscience itu beberapa yang dianggapnya itu seperti hal-hal yang berkaitan dengan multiverse ya. Itu banyak para fisikawan yang mengatakan itu adalah pseudoscience yang berkaitan dengan multiverse itu, yang bubble dan lain sebagainya. Kemudian perkara-perkara yang memang sudah tidak bisa diprediksi secara empiris ya, di dalam sains. Kalau itu kita mengatakan di dalam sains. Dan misalkan diantaranya seperti teori-teori konspirasi atau tafsir mimpi juga secara ilmu begitu ya. Itu juga banyak yang mengatakan itu adalah pseudoscience dan lain sebagainya. Itu bisa diperdebatkan. Cuman pada akhirnya pseudoscience ini adalah sebuah sistem yang tersusun sebagai pengetahuan yang dianggap sebagai ilmu pengetahuan, padahal dia itu bukan ilmu pengetahuan. Nah, yang dikatakan oleh Pak Amin Rais ini adalah pseudo ilmuwan, ilmuwan pseudo begitu ya. Ini bukan sains tetapi ilmuannya, orangnya intelektual, pseudo intelektual. Berarti sebetulnya dia itu bukan intelektual. Dalam hal dia diberi peran apa? Pada kasus ini yang diberikan oleh Pak Jokowi sebagaimana dikatakan oleh Pak Amin Rais begitu. Kita tidak tahu ya kenyataannya dalam hal itu, tapi kita bisa curiga dari apa-apa yang terjadi terhadap Pak Sylvester yang bukan Stallone ini. Nah, ini ada di dalam kasus nasab. Keluar tuh di situ ilmuwan pseudo itu. Siapa aja kayak si Sugeng ya. Bukan ahli DNA dianggap ahli DNA. Kemudian si Imad bukan ahli nasab, tidak pernah keliling untuk menimba ilmu dari para ahli nasab untuk mengetahui bagaimana usul-usul yang dipakai di dalam mengisbat nasab, dianggap sebagai ahli nasab. Dia itu bukan ahlu sunnah wal jamaah, dianggap sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Bukan Asy'ariyah Maturidiyah, dianggap sebagai Asy'ariyah Maturidiyah. Tuh si Imad tuh. Kemudian tiba-tiba mendatangkan ahli filologi ya, yang tidak ada sambungannya dengan nasab itu. Entah apa yang dipakai, saya juga nggak ngerti. Ngapain si dokter siapa itu namanya, Menahem Ali juga ngapain itu mau ikut-ikutan sama permasalahan kayak gini begitu. Ini juga bukan, itu pseudo juga ya dalam hal pernasaban yang ada. Jadi nasab ini dia masalahnya dia tidak ada menjadi sebuah prodi khusus atau menjadi sebuah fakultas khusus di universitas, baik itu yang umum ataupun yang Islam, tetapi dia itu sangat kuat pada beberapa keluarga tertentu. Ya, di dalam fikih itu pun usulnya sudah dibahas secara kuat. Yang mana pada akhirnya saya katakan sekali lagi, mengutip dari apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, orang itu tatkala dia lebih alim di dalam perkara agama, maka dia biasanya lebih bodoh di dalam perkara yang umum, duniawiyah. Ya, jadi kalau dia lebih alim dalam perkara syariah, dia itu akan lebih bodoh di dalam perkara duniawiyah. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan dia itu lebih pintar di dalam perkara duniawiyah, biasanya dia itu lebih bodoh di dalam perkara syariah. Amat sangat jarang sekali ditemukan orang yang bisa merangkul keduanya itu. Amat sangat jarang sekali. Yang mengatakan jarang itu siapa? Imam Ghazali, bukan saya. Itu yang mengatakan jarang tuh. Jadi ala kulli hal ya, kita melihat pattern yang sama. Ada penghinaan terhadap konstitusi, itu dilihat dari apa-apa yang dilakukan oleh PWLS, gestur mereka, cara mereka di dalam mengembangkan organisasi mereka, apa yang menjadi target mereka, secara jelas mereka mengatakan hal itu. Tidak ada tindakan. Laporan sudah ada, tindakan tidak ada. Jenderal-jenderal yang seharusnya netral dalam perkara-perkara seperti ini ikut-ikutan masuk wilayah ini. Ini menyedihkan. Sekali lagi, negara kita diinjak-injak secara hukum, secara institusi, secara konstitusi. Undang-undang kita sedang diinjak-injak. Makanya kalau misalkan kita agak kesel ya, cuman kalau saya kan keselnya baru nih. Karena baru aja ikut-ikutan menelaah permasalahan
agama secara aktual. Kalau Pak Amin Rais sudah dari lama, makanya saya itu membayangkan ya, tidak bisa membayangkan bagaimana kesalnya beliau ini. Antara lain, Sylvester bicara bahwa Indonesia miskin karena adanya korupsi yang dilakukan keluarga ini kasusnya JK Pak Sylvester ya. Pak JK dituding oleh Sylvester telah melakukan fitnah luar biasa dengan menggunakan isu SARA dalam memenangkan pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta. Nah, tidak terima dengan fitnah murahan itu, keluarga JK memproses tuntutan hukum dan dimenangkan oleh Mahkamah Agung, yaitu dimaksud delik aduan itu ya, dikenai hukuman penjara 1 tahun 6 bulan berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 287/K /PIT pidana tahun 2019. Des keputusan MK itu sudah inkrah, jadi harus segera dilaksanakan. Tetapi karena pada tahun 2019 Jokowi masih jadi presiden, sementara Sylvester itu penyembah dan penjilat Jokowi, bahkan sampai sekarang tentu Jokowi lantas cawe-cawe. Nah, karena kuku Jokowi masih menancap di kejaksaan, nah ketika wartawan bertanya kapan Sylvester akan diringkus dan dikirim ke penjara, jubir kejaksaan bilang kurang lebih akan kita pelajari, harap bersabar. Tentu tidak salah kalau publik lantas berspekulasi bapaknya Gibran Fufu Fafa masih disegani oleh kejaksaan yang reputasinya makin jeblok dengan penundaan eksekusi keputusan yang sudah inkrah sejak 6 tahun silam. Oke, saya selesaikan di situ saja. Yang mau lengkapnya silahkan kunjungi YouTube-nya Pak Amin Rais. Saya berani begitu ya mereaksi videonya Pak Amin Rais meskipun ini baru tayang, karena saya yakin beliau itu di dalam menyampaikan apa yang beliau sampaikan itu untuk mengedukasi masyarakat dan untuk menjaga pemerintahan supaya tidak bertindak semena-mena. Nah, cuman tadi ya, ini sudah ada keputusan hukumnya. Jadi jangankan yang belum ada keputusan hukumnya, yang sudah ada keputusan hukum bisa dengan bebas berkeliaran. Ini bukan masalahnya 1 orang 2 orang, bukan masalah seperti itu. Ini siapa yang sedang dihinakan oleh Sylvester? Bukan Maturidi ya, Maturidi kan imam kita. Saya susah ingat nama itu, Masya Allah ya. Saya sebut Sylvester yang bukan Stallone lah ya. Sylvester yang bukan Stallone ini kan sampai aneh ya. Sudah inkrah, bisa masuk televisi. Kalau tidak salah yang bersangkutan ini kan yang ribut juga sama Rocky Gerung ya. Kalau tidak salah itu bisa ribut sama Rocky Gerung, bisa diundang oleh televisi, bisa lari ke sana kemari. Padahal sudah ada keputusan inkrah dalam pengertian ya mengikat begitu ya, melakukan banding mungkin tidak. Yang bersangkutan ini itu bebas-bebas saja. Yang sedang diinjak-injak itu undang-undang dasar ya, pasal yang terkait, pihak pengadilan, pihak kepolisian. Anda kebayang nggak jadi polisi di jalan lihat Pak Sylvester ini lagi beli galon, misalkan kalau beliau suka beli galon sendiri ya. Kalau beliau itu suka beli galon sendiri, naik motor atau naik mobil kayak bapak-bapak biasa aja di kampung gitu ya, pakai motor metik disimpan galon di depan. Terus ada polisi itu ngeliatin doang. Yang mana tahu ini orang seharusnya ada di dalam penjara. Itu penghinaan itu. Dan ini bukan penghinaan kecil, ini penghinaan besar. Kalau yang seperti itu, ini ya kasus Pak Sylvester ini secara hukum, kalau kita lihat dengan kasusnya PWLS, itu lebih parah Pak Sylvester. PWI ini belum ada keputusan apa-apa ya. Cuman kita kan mendorong saja kepada pihak-pihak yang terkait begitu untuk setidaknya melakukan penyelidikan, untuk setidaknya melakukan penyidikan. Kenapa? Karena laporan sudah ada, laporan sudah masuk. Ini proses lah tidak ada. Laporan yang sama atas organisasi yang sama. Ini mungkin puluhan atau ratusan yang ada itu. Tapi apakah ada prosesnya? Tidak ada. Ya, saya tahu dari mana itu ada. Ya, Pak Habib Rizik sendiri yang berbicara begitu ya, mengatakan demikian, dan beliau bisa mempertanggungjawabkannya lah pasti kemana laporannya dan sebagainya. Dan ini juga sudah dikatakan oleh Pak Yai Miftahul Akhyar ya. Kemudian ini juga sudah kita lihat secara mata kepala kita sendiri siapa jenderal yang hadir, kemudian kemana jenderal-jenderal bintang-bintang besar itu merapat dalam isu ini. Ini Masya Allah ya, sudah
rusak. Jadi negara kita itu tidak sebetulnya ya untuk saat ini sedang tidak membutuhkan undang-undang baru, sedang tidak membutuhkan hukum baru. Jadi kalau misalkan kita mengatakan hukum syariat, nanti dululah itu simpan dululah ya. Kita jangan dulu fokus ke situ. Hukum yang ada dulu ini sekarang diimplementasikan dengan baik, itu saja dulu. Jadi implementasi hukum dengan baik itu yang harus kita tekankan. Hukumnya jangan dulu dirubah dulu. Hukum dirubah itu urusan belakangan, itu bisa setelah kita ini hukum yang ada sekarang dilaksanakan dengan baik, dilaksanakan dengan adil. Setelah itu baru kita misalkan lewat konstituen, lewat wakil kita, baru bisa untuk memberikan aspirasi itu. Demikian, mudah-mudahan sedikit banyaknya menjadi pelajaran ya, food for thought lah ya, menjadi makanan untuk otak, biar kita nggak jumud. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan di dalam maghfirahnya dan di dalam rahmatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.